Video kali ini adalah kompilasi video TikTok aku tentang tips makeup atau skincare, juga rekomendasi produknya yang bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang gak punya TikTok atau yang gak follow TikTok aku. Enjoy! Yang pertama, ini adalah tips pakai eyeliner supaya rapi untuk pemula. Kadang suka tremor gini gak sih kalau misalnya lagi bikin eyeliner? Nah, kali ini aku pengen kasih tipsnya. Pilih eyeliner yang runcing, jadi presisi gitu waktu dipakai di mata. Udah gitu siku tuh wajib banget napak di meja biar gak gemeteran, biar gak goyang-goyang. Udah gitu waktu bikin eyelinernya itu dimulai dari ujung luarnya, baru nanti dibawa ke ujung dalam bagian mata kita. Bebas bentuknya kayak gimana aja, terserah kamu, tapi aku paling suka yang bentuknya kayak gini. Nah, karena tangan kita tuh udah punya sandaran di meja yang tadi, jadi kita bikin eyeliner tuh jadi lebih tenang, jadi nggak geradak-geradak geruduk gitu, jadi lebih gampang bikin eyelinernya. Begitu caranya. Selanjutnya, ini tips untuk milih skincare yang aman. Kalau aku lihat dulu track record brandnya, dia pernah atau enggak ngeluarin skincare abal-abal gitu. Kalau pernah, itu aku hindarin. Udah gitu yang kedua, aku cek banget di kotaknya itu lengkap apa enggak informasinya. Kayak ada ingredients list, udah gitu ada PAO-nya, udah gitu ada diproduksi di mana, tanggal expirednya tanggal berapa, tanggal produksinya tanggal berapa, nomor BPOM-nya, produksi di mana, sama siapa diproduksinya. Jadi aku nggak akan beli skincare yang polosan gitu. Nah, terus untuk cara ngeceknya apakah skincare atau produk yang kita pakai itu udah terdaftar BPOM atau belum, teman-teman tinggal googling aja, ketik cek BPOM, nanti akan keluar websitenya BPOM, terus nanti tinggal masukin aja deh apa yang mau kita cek, dari mulai nama produk, udah gitu merek, itu semuanya lengkap, nanti tinggal kita pilih, nanti muncul produk-produk apa aja dari brand tersebut yang udah terdaftar di BPOM. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi apakah produk yang kita pakai ini udah terdaftar BPOM atau belum ya, abal-abal atau enggak ya, begitu. Selanjutnya ini ada rekomendasi foundation, harganya dari 30.000 sampai 50.000-an. Yang pertama ini ada Pixi Stellest Serum Foundation. Udah gitu ada Wardah Lightening Liquid Foundation. Udah gitu ada Emina Bare With Me Mineral Mild Foundation. Teksturnya ringan semuanya, gampang banget di blendnya, gak ada yang patchy, jadi nyaman banget dipakainya. Udah gitu aku mau ngetes coveragenya, ini aku jadiin eyeliner kayak noda di wajah kita gitu. Terus sekarang aku mau ngetes satu-satu mana coveragenya yang paling tinggi. Ketiganya ini sama-sama aku blend dengan menggunakan sponge yang sama, jadi adil gitu ngetesnya. Dan hasilnya, setelah aku cek, aku nemuin kesimpulan bahwa kalau Pixi itu yang coveragenya lebih tinggi. Sekarang aku mau ngebahas beberapa ingredients yang bisa untuk nguatin skin barrier kita. Ini yang pertama ada ceramide, udah gitu yang kedua ini ada HA atau hyaluronic acid, yang ketiga ini ada niacinamide, yang keempat ini ada, apakah itu? Peptide. Sekarang aku mau ngebahas ritual atau tahapan-tahapan sebelum dan sesudah kita pakai wash off mask. Yang pertama, muka kita dibersihin dulu, dicuci dulu pakai facial wash. Udah gitu dipakai clay mask-nya atau wash off mask-nya. Udah gitu udah dibilas pakein toner biar kulit kita lembab lagi, dan ditutup dengan menggunakan moisturizer. Jadi kulit kita nggak kering. Selanjutnya ini adalah tips gimana caranya ngakalin foundation yang kegelapan atau oksidasi. Jangan langsung dibuang foundationnya, di bagian area dalam wajah kita nih tinggal kita kasihin concealer yang warnanya lebih terang dibanding wajah kita. Kayak gini, nah udah deh nanti dia akan mengkontur secara otomatis dan hasilnya jadi nggak kegelapan lagi. Nah ini cara pakai face oil, kalau misalnya teman-teman punya face oil dan greasy banget pakainya, nggak usah khawatir, ada dua cara supaya face oilnya nggak greasy lagi. Yang pertama dicampur ke hydrating toner sekitar 1 atau 2 tetes, udah gitu kita mix, kita aduk gini biar dia rata. Atau cara yang kedua bisa teman-teman campurin di moisturizer, jadi kita bisa ngedapetin manfaat face oilnya tanpa bikin kulit kita kerasa greasy. Cara ini aku sering banget pakai, hampir tiap hari aku pakai kalau mau pakai face oil. Selain gak greasy juga bikin skincarean kita tuh jadi lebih cepet gitu. Selanjutnya adalah cara ngecek pH di cleanser kita. Tahu gak sih kalau pH normal kita tuh ada sekitar 4,2an sampai 5,9. Kalau misalnya kita pakai cleanser di atas itu bisa bikin kulit kita jadi lebih sensitif. Jadi nantinya bakalan jadi banyak masalah, gampang jerawatan atau breakout gitu. Penting banget buat kita tahu berapa sih pH cleanser yang kita pakai. Nah ini kan ditulis kalau di sini tuh pH-nya 4-5. Sekarang aku pengen ngetes sendiri bener nggak ya klaimnya pH-nya tuh segitu. Nah aku ambil sedikit aja, secukupnya lah, nggak sedikit. Ini di bagian pH stripnya. Aku oles sampai rata, udah gitu aku kibas-kibas dan tunggu beberapa saat. Nah jadi kayak gini. Dan kalau aku cek itu emang bener, dia klaimnya itu sesuai. Jadi dia itu pH-nya ada di sekitaran 4-5 gitu.
Next, kita bahas singkat tentang Something Low pH Gentle Jelly Cleanser. Ini ingredientsnya udah aku tulis di situ dan menarik semuanya. Teksturnya jelly kayak gini, bening, dan dia nggak ada fragrance-nya. Lebih ke arah wangi peppermint gitu, tapi bukan fragrance ya, emang ingredientsnya kayak gitu. Nah itu aku mau cek nih, aku cek lagi pH-nya. Apakah dia beneran rendah pH-nya seperti judul dari produknya. Dan setelah aku cek pakai test paper, ini benar. Dia pH-nya ada di sekitaran 5. Selama aku pakai ini, aku sama sekali nggak ngerasain kulit aku jadi kering ketarik gitu, tapi benar-benar efektif ngebersihin kulit aku. Jadi kulit aku kerasa bersih tanpa tersiksa, tanpa ketarik kering gitu. Aku suka banget. Ini salah satu face cleanser favorit aku. Selanjutnya aku mau bahas tentang gimana caranya pakai sunscreen 2 jari tapi biar nggak kelihatan keputihan gitu. Caranya adalah dengan di layer. Jadi sunscreen yang ada di jari pertama itu dipakein di layer pertama, kita blend sampai rata. Udah gitu di jari yang kedua kita jadiin second layernya. Dengan cara pakai di layer kayak gini akan meminimalisir white cast atau biar kulit kita tuh nggak kelihatan putih banget keputihan gitu. Tuh kan? Nah, terus aku ini keracunan TikTok. Ini aku keracunan bulu mata. Emang dia bulu matanya tuh 3D gitu. Nih, aku mau coba. Ini seperti biasa aku pakein lem bulu mata expert premium favorit aku. Diangin-anginin dulu. Udah gitu udah setengah kering, aku tempel. Gampang banget nempelnya. Udah gitu pas dipakai tuh juga nggak nusuk-nusuk, pas gitu ukurannya. Dan tuh hasilnya udah beda banget. Aku suka banget sama bulu mata ini karena gampang banget dipakainya. Waktu dipakainya juga berasa ringan, nyaman banget. Kalau tadi dibilang sama Cici yang jualan ini tuh kayak extension look, menurut aku jujur ini lebih bagus daripada extension karena lebih kelihatan natural. Kalau teman-teman mau beli juga nanti linknya aku taruh di description box ya, jadi nanti bisa langsung diklik. Nah ini aku lagi suka banget pakai Clea Tinted Lip Serum. Dia itu bikin bibir aku kerasa lembab banget. Waktu di apply kayak gini tuh juga smooth banget, nggak ada yang patchy sama sekali, nggak seret sama sekali. Dan tuh langsung bikin bibir aku kelihatan juicy banget. Kalau misalnya teman-teman punya masalah bibir kering, menurut aku pasti bakalan suka deh sama ini. Gitu. Tempat belinya seperti biasa, nanti aku taruh di description box. Nah ini masuk ke cara reapply sunscreen favorit aku. Jadi aku apply pakai puff cushion. Aku pakainya dilebihin gitu sunscreennya. Biasanya kan cuma 2 jari. Ini aku pakai 2,5 jari karena takutnya ada yang nyerap di puffnya. Di blend aja terus. Pas di blend kayak gini nih ada kemungkinan makeup yang geser, tapi nggak apa-apa, bisa kita benerin pas kita pakein compact powder setelah si sunscreennya itu ngeset. Jadi deh. Sekarang aku pengen ngebahas perbedaan kalau kita apply foundation dengan sponge, kuas, atau pakai tangan. Ini yang pertama pakai sponge. Diibaratkan si kulit jeruk ini kulit manusia. Nah kalau pakai sponge itu dia itu emang lebih cepat ngeblendnya, hasilnya lebih natural. Tapi minusnya coveragenya berkurang karena keserap di spongenya itu tadi. Dan yang kedua, si sponge ini tuh kurang bisa untuk ngejangkau pori-pori yang besar-besar kayak gini. Nih kayak gini kurang lebihnya. Udah gitu yang kedua, kalau kita pakein brush itu yang pertama emang dia coveragenya jadi lebih tinggi daripada pakai sponge. Udah gitu dia bisa ngejangkau pori-pori yang besar lewat ujung-ujung brushnya itu tadi. Tapi biasanya dia tuh hasilnya bergaris gitu dan harus di blend lagi dengan sponge. Kayak gini lah kurang lebih. Terakhir pakai jari, ini emang murah banget. Jadi kita nggak perlu beli tools apa-apa dan coveragenya jadi lebih tinggi karena nggak ada yang keserap gitu. Tapi minusnya yang pertama tangan kita jadi kotor. Udah gitu dia agak lama gitu ngeblendnya karena foundationnya itu ngikutin gerakan tangan kita, jadi kayak geser-geser gitu, lari-lari. Nah kalau yang ini adalah rekomendasi blush on untuk kulit medium sama mateng yang jadi favorit aku. Jadi ini warna-warnanya itu lebih ke peachy-peachy gitu, peachnya juga cantik banget menurut aku. Performa dari semuanya ini dia gampang banget di blendnya. Udah gitu pigmentasinya cukup, jadi nggak bikin kemenoran tapi nggak susah gitu untuk dikeluarin buat di pipi. Ada beberapa favorit blush on aku, ini total kurang lebih ada 8, tapi mungkin ini nggak masuk semua ya, ada yang nggak masuk di video ini. Tapi kalau misalnya nanti ada lagi bakalan aku bikinin lagi di video YouTube terpisah. Itu tadi udah semuanya kompilasi TikTok aku yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada lagi aku bakalan kompilasiin lagi biar informasinya tuh padat, singkat, dan juga jelas. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.